فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita akan masuk pada pertemuan ini al-hadits al-mauquf, pembahasan hadits mauquf. Mauquf secara bahasa al-mahbus, yang tertahan, yaitu hadis yang tertahan atas sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun secara istilah insyaallah akan datang. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Dan hadis yang engkau nisbahkan kepada sahabat berupa ucapan dan perbuatan, dan waw di sini bermakna atau ucapan atau perbuatan. Fahuwa mauqufun zukin, maka dia adalah hadis mauquf. Zukin ay ulim. Nah, diketahui, maklum. Bermakna ulim. Zukin di sini bermakna ulim wasnan wa ma'na. Jadi Imam Al-Baiquni rahimahullah mendefinisikan hadis al-mauquf, yaitu yang diidhafahkan, dinisbatkan kepada sahabat dari ucapan dan perbuatan. Dan pada bait ini ada beberapa kritikan, ada dua kritikan. Yang pertama, beliau tidak menyebutkan takrirus sahabat, ikrar sahabat. Ini yang pertama. Jadi beliau hanya menyebutkan ucapan dan perbuatan. Sementara termasuk dari yang mauquf adalah ikrar. Yang kedua, pada bait ini Imam Al-Baiquni mengitlaqkan ucapan qaul. Sementara dari ucapan sahabat ada yang marfu' hukman, marfu' secara hukum, ketika mereka memberi isyarat dan terdapat padanya qarinah, faktor-faktor yang menunjukkan bahwasanya itu terjadi dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti minas sunnati kadza, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza. Nah, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, yang melakukan demikian. Dan seterusnya sebagaimana telah lewat pembahasannya. Sebagaimana telah lewat pada pembahasan marfu' hukman, marfu' secara hukum. Dari ucapan sahabat tapi dihukumi marfu'. Atau dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, sebagaimana akan datang juga sedikit dari perinciannya. Sehingga definisi yang rajih, yang kuat adalah huwal haditsul ladzi udhifa ila as-sahabi min qaulin in khala min qarinati raf' aw fi'lin aw taqrir. Dia adalah hadis yang dinisbatkan, diidhafahkan dan dinisbatkan kepada Nabi sahabat radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat atau seluruh sahabat atau sebagian darinya. Yang penting kepada sahabat. Dari ucapan apabila kosong dari qarinah, kosong dari qarinah yang menunjukkan dia marfu' secara hukum, atau perbuatan atau takrir. Nah, pengikraran yaitu dilakukan di hadapan sahabat dan diketahui oleh sahabat, kemudian tidak mengingkarinya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah, qauluhu zukin bima'na ulim. Nah,
ucapan Imam Al-Baiquni mauqufun zukin, ai diketahui bahwa itu adalah hadis mauquf, ulim, diketahui. Yaqulu zakkana fulanan zakkanahu hakadha bi ma'na a'lamahu. Nah, dia adalah apabila dikatakan zakkana fulanan zakkanahu, maknanya a'lamahu, memberitahukan kepadanya. Qala ma dzakara takrir, yaitu Imam Baiquni tidak menyebutkan takrir sahabat. Dzakara al-qaula wal fi'la ai adaftahu. Nah, jadi Imam Al-Baiquni hanya menyebutkan ucapan dan perbuatan dan tidak menyebutkan takrir. Yang benar dengan menyebutkan takrir juga masuk, takrir juga dalam hadis mauquf. Adaftahu ai qala fi'lin ila sahaba kullihim aw ila wahidin minhum. Ay qala fa'ala ila sahaba kullihim aw ila wahidin minhum fa huwa mauquf. Ucapan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada seluruh sahabat atau salah seorang di antara mereka atau sebagian mereka, maka dia itu adalah hadis yang mauquf. Amal qaul, adapun ucapan contohnya qaulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ikhshawshanu fa inna an-ni'ama la tadum. Ucapan Umar bin Khattab, ikhshawshan, hidup khashin, yaitu hidup kasar, tidak manja dan tidak memperturutkan semua keinginan jiwa. Fa inna ni'am la tadum, karena kenikmatan itu tidak terus menerus. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan untuk tidak manja dan tidak membiasakan diri hidup enak. Nah, kenapa? Karena kenikmatan itu tidak terus ada. Keadaan manusia itu naik turun. Terkadang diberi kemudahan dan kenikmatan dan kelapangan dari sisi rezeki, dan terkadang enggak. Terkadang dipersempit. Nah, sehingga apabila dia ditimpa kesulitan, kesempitan, dia sanggup untuk menghadapinya. Adapun apabila dia terbiasa hidup mewah dan memanjakan dirinya, bisa jadi ketika dia ditimpa kesulitan maka dia akan kesulitan dan berat. Karena sudah terbiasa dan terlanjur di hidup mewah. Atau bahkan mungkin bisa jadi stroke dan seterusnya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir apabila ditimpa malapetaka, ada di antara mereka yang justru bunuh diri. Ada yang stroke karena kurangnya keimanan mereka terhadap takdir dan beriman karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa amal fi'il, adapun perbuatan, pamithlu fi'il Ibnu Umar, shalla ala rahilah. Adapun perbuatan seperti contohnya perbuatan Ibnu Umar yang salat di atas kendaraannya, tunggangannya. Wa qad yakunu lahu hukmu raf, dan terkadang ucapan sahabat bisa dihukumi hukum rafa', dihukumi marfu' secara hukman. Misal ucapan mereka contohnya fa'alna kadza ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah melakukan demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya ini marfu' secara hukum. Jadi disebutkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dahulu melakukan azal sementara Al-Qur'an wahyu turun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, dan apabila hal itu terlarang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu untuk melarang hal itu. Nah, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Maka rabbuka
nasiya, dan Allah Subhanahu wa taala sekali tidak lupa. Ma faratna fil kitab min syai'. Kami tidak kurang dalam Alkitab sedikit pun. Semua hukum telah sempurna dan lengkap. Apabila hal itu dilakukan di zaman wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya, apabila itu terlarang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan larangan akan hal itu. Demikian kunna idza rafa'na kabbarna wa idza habatna sabbahna. Itu hadis Anas. Dahulu kami apabila mendaki kami bertakbir, dan apabila kami menurun kami bertasbih. Ini termasuk dari sunnah safar, sunnah perjalanan. Apabila mendaki maka disunnahkan di situ untuk bertakbir, dan apabila perjalanan menurun disunnahkan di situ untuk bertasbih. Nah, amma takrir, ada contoh takrir, fa mahallu nadharin baina ahli ilm, maka di situ ada penelitian di antara ahli ilm. Itu mereka ada berbeda pendapat di sana. Li'annahu muhtamalun 'ala ridha. Kenapa? Karena masih bisa dibawa bahwa sahabat itu tidak ridha terhadap perbuatan tersebut. Wal ijma'u sukuti al-ihtijaju bihi dha'if. Demikian ijma' sukuti, ijma' sukut maksudnya mendiamkan. Para sahabat mendiamkan perbuatan itu, berhujjah dengannya itu lemah. Nadhiru dzalika ma hasala fi sholati ruba'iyyah fi Mina. Contohnya nadhir, yaitu yang semisal dengan itu apa yang telah terjadi pada salat 4 rakaat di Mina yang dilakukan oleh Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Shallaha Utsman radhiyallahu anhu arba'an, yaitu Utsman ketika itu sebagai khalifah salat di Mina sebanyak 4 rakaat. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar sallu raka'ataini fi Mina. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian Abu Bakar dan Umar, dan seluruh para sahabat salat di belakang mereka sebanyak 2 rakaat saja. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu muta'awwila. Sementara Utsman radhiyallahu anhu ketika itu muta'awwil, yaitu memiliki ta'wil, imma li'annahu ta'ahhala fi dzalika, baik itu karena dia bahwasanya telah memiliki keluarga di situ, menikah di situ, sehingga dia menganggap bahwasanya dia tidak safar lagi. Fakana yara annahu muta'ahhil wa imma li ghairi dzalik, atau karena selain itu. Karena selain itu qala Abdullah bin Mas'ud lamma sa'aluhu an hadhihi al-mas'alah qala al-khilafu syarr. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang permasalahan ini, maka Ibnu Mas'ud ketika itu mendiamkan. Ketika beliau ditanya, maka beliau mengatakan khilaf syarr, perselisihan itu buruk, adalah kejelekan. Nah, wa kana yusalli khalfa Utsman radhiyallahu anhu. Sementara beliau salat di belakang Utsman radhiyallahu anhu, yaitu mengikuti imam. Fa idza khulifa as-sahabi la yakunu hujjah aidan. Jadi apabila seorang sahabat diselisih oleh sahabat yang lain, maka tidak menjadi hujjah. Itu tidak menjadi hujjah. Nah, qauluhu, yaitu Syekhuna Yahya menukil ucapan dan pendapat ini dari Maraqi As-Sa'ud. Ra'yu sahabi 'ala sahabi la yakun hujjatan 'ala al-qawli man khala. Atau yang benar bibifki man khala. Ra'yu sahabi 'ala al-ashabi la yakunu hujjatan bibifki man khala. Nah, pendapat sahabat atas sahabat yang lain itu bukanlah hujjah berdasarkan kesepakatan
man khala'i man madha min ahli usul. Siapa yang telah lewat dari para ahli usul. Yaitu apabila sahabat berselisih maka ucapan itu tidak menjadi hujjah. Tidak menjadi, apabila diselisih dengan sahabat yang lain maka pendapat dan ucapannya itu bukanlah hujjah. Dan kembali kepada al-haq, kebenaran yang sesuai dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa idza khalafa dalilan la yakunu hujjatan, yakunu qawlan lahu. Idza khalafa dalil la yakunu hujjatan, yakunu min aqwalihi wa ma huwa ma'sumun 'anil khata'. Demikian apabila dia menyelisih dalil, maka tidak menjadi hujjah. Ucapan dan perbuatan itu bukanlah hujjah apabila dia menyelisihi dalil, karena dia tidaklah terjaga maksum dari kesalahan. Wa ma jaa 'anil Hasan wa Uqbah radhiyallahu anhuma kana yasbighani, di situ dengan sin al-zahir dan benar dengan shad. Yasbighani sawab fa mahmulun ala adami bulughil khabari lahuma. Yaitu apa yang telah datang dari athar Hasan dan Uqbah Ibni Amir radhiyallahu anhuma, mereka mewarnai rambut mereka dengan warna hitam, maka dibawa kepada kemungkinan bahwasanya mereka belum sampai dalil larangan akan hal itu. Belum sampai kepada mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangan untuk menyemir rambut dengan warna hitam kepada mereka. Wa hakadha Buraidah radhiyallahu anhu kana yagrisu syajaratan ala qabri akhdan min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu syaqqa jaridatan wa wada'aha ala al-qabr. Demikian perbuatan Buraidah radhiyallahu anhu ketika menancapkan pohon, yaitu batang dari tumbuhan di atas kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil tandan kurma yang basah, yang masih basah, dan meletakkan di atas kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, barangkali ini akan meringankan siksaan bagi penghuni kuburan tersebut selama batang itu belum kering. Hadza aidan ijtihadan minhu radhiyallahu anhu lam yutabi'hu alaihi min al-khulafa wala ghairuhum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairihim min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ijtihad dari Buraidah radhiyallahu anhu dan tidak diikuti atasnya oleh para khulafa ar-rasyidin dan selain mereka dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan turun wahyu kepada beliau bahwasanya penghuni dua kuburan itu diazab. Sebagian dari hadis Ibnu Abbas yang ma'ruf, dan yang lainnya selain dari kuburan itu kita tidak tahu apakah penghuninya disiksa atau tidak. Nah, demikian. Ini bukanlah amalan para sahabat. Selainnya hanya dinukil dari Buraidah radhiyallahu anhu dan tidak dinukil seorang pun yang mengamalkan hal itu. Idzan fa khulifa Buraidah wa khulifa al-Hasan wa khulifa kadzalika Uqbah. Jadi Buraidah dan Hasan dan Uqbah semuanya diselisihi dari perbuatan-perbuatan yang telah lewat itu. Wa khulifa Ibnu Umar fi akhdhi ma zada 'ala al-qabdah min lihyatihi inda tahallul min al-ihram. Demikian Ibnu Umar diselisihi ketika dia memotong apa yang lebih dari satu genggam tangannya ketika dia tahallul, ketika ihram. Nah, tahallul ketika ihram. Dan sebagian balagh berlebihan dalam mengambil sudah pendapat Ibnu Umar yang diselisihi dan menyelisihi dalil, tapi mereka lebih, bukan cuma ketika ihram, kapan, setiap waktu, justru dicukur habis, dan bukan cuma satu genggam, tapi sampai akar.
menyelisihi larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalil akan haramnya akan hal itu. Oh kulluha. Saya biarkan jenggot tumbuh dengan lebat. Khaliful Yahud wa Nasara. Selisih orang-orang Yahud dan Nasara. Demikian itu merupakan bentuk tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Maka datang laknat bagi para lelaki yang menyerupai wanita. Demikian wanita yang menyerupai laki-laki. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin bin nisa'i minal rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita. Dan ini merupakan bentuk tasyabbuh bin nisa. Ini merupakan kekhususan wanita yang tidak berjenggot. Wa ba'duhum yusammil mauquf atharan. Di antara para ahlul hadis menamai mauquf suatu athar. Jadi mauquf atas Umar dikatakan athar dari Umar, athar dari Ibnu Umar, dan seterusnya, athar dari Ibnu Abbas. Jadi mereka menamai hadis mauquf dengan athar. Wa yusammi bihil maqtu' biqaid. Dan terkadang mereka menamakan hadis yang maqtu', yaitu yang dinisbahkan kepada sahabat dari kalangan tabi'in atau tabi'in setelahnya, tapi dengan pengait, yaitu mauquf ala Sa'id bin Musayyab misalnya, mauquf ala Al-Hasan misalnya, mauquf ala Sufyan, tapi harus dengan kait, dengan pengait, harus disebutkan atas fulan. Kapan secara mutlak tanpa pengait, maka itu asal maknanya kepada sahabat. Hadis mauquf itu adalah ucapan sahabat. Nah, ini asal peletakannya. Mauquf ala Sa'id bin Musayyib, mauquf ala Zuhri, mauquf hatta ala man huwa anzal min. Nah, jadi mereka dengan pengait mauquf atas Sa'id bin Musayyib, mauquf atas Zuhri, atau siapa yang lebih di bawahnya lagi. Mungkin naqul mauquf ala Abi Kilabah, mungkin kita akan katakan mauquf atas Abi Kilabah, mauquf ala Syarik, mauquf ala al-maqtu' biqaid. Jadi mesti diberi pengait apabila yang atau selain dari sahabat, anzal minas sahabah. Wal aslu anna al-mauqufa mimma udhifa ila sahabah. Jadi asal pengitlakan mauquf secara mutlak itu didafahkan, dinisbatkan kepada sahabat. Ini pembahasan tentang mauquf, dan di sana masih ada beberapa pembahasan tentang hadis mauquf. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.